Graham Potter mengatakan hidupnya sebagai bos Chelsea menjadi semakin mudah. Ini terjadi setelah dia melihat para pemainnya mencetak gol berkualitas ke gawang Salzburg yang mengantarkan The Blues ke babak 16 besar Liga Champions. Gol menakjubkan dari Mateo Kovacic dan Kai Havertz memastikan kemenangan The Blues 2-1 atas RB Salzburg dalam pekan kelima Liga Champions Grup E di Red Bull Arena. Luar biasa, pojok atas, itu membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah ketika mereka bisa melakukan itu, kata Potter mengomentari kedua gol Chelsea. Gol itu bagus untuk Kai terutama. Saya sangat senang, dia telah berjuang dan mencoba yang terbaik. Hari ini, dia mencetak gol itu dan membantu kami menang. Fantastis, ujar Potter memuji Havertz yang sebelumnya baru mengemas 2 gol di berbagai kompetisi musim ini. Secara keseluruhan, Potter juga senang melihat agresivitas pasukannya untuk memutuskan rekor 40 laga kandang tak terkalahkan dari Salzburg. Saya senang. Itu adalah penampilan yang fantastis. Saya pikir para pemain menunjukkan keberanian nyata di sini karena atmosfernya. Mereka sangat intens, katanya. Kemenangan itu memastikan Chelsea lolos ke babak 16 besar. Mereka bercokol di puncak klasemen setelah mengoleksi 10 poin dari 5 laga. Pada pertandingan pemungkas, Jorginho dan kawan-kawan akan menjamu Dinamo Zagreb. Pemain Chelsea Armando Broja menjadi incaran AC Milan. AC Milan dikabarkan ingin mengontrak Armando Broja pada bursa transfer Liga Inggris Januari tahun 2023 mendatang. AC Milan melalui Frederic Massara dan Paolo Maldini disebut telah menjalin pertemuan dengan Jay Fall, orang dekat agen Armando Broja. Armando Broja kembali ke Chelsea pada akhir musim lalu setelah masa pinjaman yang terbilang sukses bersama Southampton. Armando Broja berharap bisa bermain lebih banyak di Chelsea, tetapi segalanya belum berjalan sesuai rencana. Bersama Southampton, pemain internasional Albania bergaji 40.000 pound sterling atau setara 722 juta rupiah per pekan itu mencetak 9 gol pada musim lalu. Namun, bersama Chelsea, Armando masih jarang mendapat menit bermain. Jika Chelsea belum juga memberinya waktu bermain reguler, kepindahan Armando Broja sangat memungkinkan terjadi. Penyerang tengah berusia 21 tahun itu sejauh ini masih di belakang Pierre-Emerick Aubameyang dalam perebutan pos striker Chelsea di era pelatih Graham Potter. Apalagi, Chelsea juga dilaporkan akan mendatangkan pemain baru untuk lini depan pada bursa transfer Liga Inggris mendatang. Nama penyerang Lille, Jonathan David, dikabarkan menjadi target pada bursa transfer Liga Inggris musim panas mendatang. Sementara Rossoneri, julukan AC Milan, ingin menambah kualitas lini depan dengan membidik Armando Broja. AC Milan sejauh ini cukup sukses ketika menggaet pemain Chelsea, sebut saja Fikayo Tomori dan Oliver Giroud. Namun, masih harus dilihat apakah AC Milan bisa meyakinkan Chelsea untuk melepas Armando Broja pada bursa transfer mendatang. Armando Broja sebenarnya baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak baru di Chelsea hingga 2028. Karenanya, AC Milan kemungkinan harus membayar mahal jika memutuskan merekrut Armando Broja pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemilik Chelsea Todd Boehly telah menghabiskan lebih dari 250 juta pound sterling atau setara sekitar 4,5 triliun rupiah pada bursa transfer pertamanya sebagai pemilik klub. Ia merekrut sejumlah pemain seperti Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, dan Pierre-Emerick Aubameyang ke Stamford Bridge. Tidak ada alasan pula bagi Chelsea untuk berhenti merekrut pemain karena Todd Boehly masih siap mengucurkan lebih banyak uang pada bursa transfer Liga Inggris musim dingin Januari tahun 2023 mendatang. Klub Liga Inggris Premier League Chelsea dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bintang Bayer Leverkusen, Moussa Diaby.
Berkat penampilan yang mengesankan dari pemain sayap berusia 23 tahun itu, membuat Chelsea siap bersaing dengan rival mereka di Liga Inggris, Arsenal. Melansir dari Court of Sight, mereka mengklaim jika Chelsea dan Arsenal menjadi peminat teratas yang mengincar tanda tangan Moussa Diaby. Laporan tersebut menyeruak ke permukaan, setelah Moussa Diaby tampil begitu mengesankan saat melawan Atletico Madrid di Liga Champions 2022-2023. Pemain asal Prancis berusia 23 tahun itu, dianggap sebagai pemain muda dengan bakat yang menjanjikan. Selain bermain apik ketika melawan Atletico Madrid, Diaby juga menjadi pusat perhatian ketika melakoni laga bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga. Hanya saja, Arsenal dikatakan lebih awal terkesan kepada Diaby, bahkan sebelum pertandingan melawan Atletico Madrid pekan ini. Keputusan Arsenal untuk mengejar tanda tangan Diaby, karena mereka menganggap gelandang asal Prancis itu merupakan versi terbaik dari Nicolas Pepe. Tapi, berkat satu gol pengunci kemenangan Bayer Leverkusen atas Atletico Madrid, membuat Chelsea turut ikut terjun dalam perburuan Moussa Diaby. Chelsea percaya jika Moussa Diaby merupakan pemain yang dibutuhkan oleh pelatih anyarnya, Graham Potter. Setelah pada laga perdananya, Hakim Ziyech dan Christian Pulisic tak mampu mengesankan Potter. Keinginan tersebut semakin panas, usai Chelsea memutuskan untuk bersaing dengan Arsenal demi mengejar tanda tangan Moussa Diaby. Todd Boehly sebagai pemilik klub Liga Inggris Premier League Chelsea, mengungkapkan keinginannya untuk meniru kesuksesan Red Bull dan Manchester City. Menjelang pertandingan antara Chelsea vs RB Salzburg, Todd Boehly membeberkan beberapa fakta menarik ketika melakukan konferensi pers. Melansir dari Salt Conference via Twitter Absolute Chelsea, pemilik baru itu mengaku bahwa ia telah memiliki rencana tersendiri untuk membangun The Blues. Tak berselang lama pasca pemecatan Tuchel, Todd Boehly langsung menunjuk Graham Potter sebagai pelatih baru Chelsea. Pelatih Chelsea FC Graham Potter mengatakan bahwa situasi kontrak N'Golo Kante saat ini bukanlah prioritas. Menurutnya, saat ini Chelsea malah berfokus untuk membantu N'Golo Kante kembali ke kebugaran penuh. Pasalnya, pemain internasional Prancis baru-baru ini menjalani operasi pada masalah hamstring yang berulang, yang berarti bahwa ia akan absen untuk Piala Dunia 2022. Proses pemulihan kemungkinan akan memakan waktu sekitar 4 bulan, yang akan membawanya hingga tahun 2023, dan masih ada ketidakpastian yang meluas seputar masa depannya di Stamford Bridge. Kontrak pemain gelandang ini dengan The Blues akan berakhir Juni mendatang. Bahkan, sejumlah klub termasuk Barcelona, diyakini akan mengawasi situasi tersebut. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Chelsea telah memutuskan untuk tidak memberikan Kante kontrak baru. Akan memungkinkan dia untuk meninggalkan raksasa ibu kota dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Oleh karena itu, pelatih kepala klub telah menyarankan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan kesepakatan baru tidak akan dimulai sampai dia kembali ke lapangan. Hal terpenting bagi kami dan bagi saya adalah kami membantunya menjadi bugar.